Pemirsa, daerah yang juga menyelenggarakan deklarasi kampanye damai hari ini adalah Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana berjalannya deklarasi damai di Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda langsung dari Tugu Pahlawan, Surabaya. Belinda, bagaimana berjalannya deklarasi kampanye damai di sana? Apakah para paslon ini sudah tiba di lokasi? Marcel dan Pemirsa, selamat siang. Untuk hari ini memang dijadwalkan oleh KPU Jawa Timur menjadi agenda bagi para paslon untuk melakukan deklarasi damai bersama juga para parpol pendukung, kemudian juga masyarakat atau pendukung dari masing-masing pasangan calon. Dan saat ini di Tugu Pahlawan Surabaya masih belum dimulai acara deklarasi damainya karena dijadwalkan sesuai dengan susunan acara bahwa nanti akan baru dimulai jam 3 sore 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti masing-masing paslon dan juga bersama dengan KPU Jawa Timur ini akan menyampaikan deklarasi kampanye damai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, situasi yang bisa digambarkan saat ini pemirsa dan juga Marcel di Tugu Pahlawan Surabaya ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat karena memang ada pembatasan jumlah bagi masyarakat yang hendak mengikuti deklarasi kampanye damai. Di area yang saat ini pemirsa lihat di layar kaca ini menjadi area yang untuk khusus undangan, yakni hanya untuk masyarakat atau undangan yang sudah memiliki ID card, dan ini jumlahnya dibatasi kira-kira 100 maksimal dari masing-masing pasangan calon yang bisa masuk di area dari deklarasi kampanye damai. Sementara itu nanti di rangkaian acara deklarasi kampanye damai di Jawa Timur karena bertabur berbagai kebudayaan, ini salah satu yang nanti akan ditampilkan yakni ada pertunjukan reok Ponorogo. Ini ada berjumlah 5 reok yang nanti akan membuka acara dari deklarasi kampanye damai di hari ini untuk paslon Jawa Timur. Selain itu diperkirakan nanti sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Barat ini barulah paslon akan memasuki area di dalam dari Tugu Pahlawan Surabaya, dan nanti tidak masuk secara cuma-cuma. Marcel dan juga pemirsa, menariknya nanti para paslon, ada 3 paslon di Jawa Timur. Ini ada Tri Risma hari ini, kemudian berpasangan dengan Gus Hans dan juga nanti mereka akan diiringi dengan cucuk lampah atau iring-iringan kebudayaan di Jawa Timur gitu ya. Cucuk lampah ini istilah untuk budaya Jawa Timur yang memang ada gerakan-gerakan tari yang akan mengawali rombongan dari 3 paslon, dan nanti diperkirakan para paslon ini akan melewati pintu selatan. Sementara untuk para pendukung atau simpatisan ini akan melewati pintu barat. Dan untuk saat ini informasi yang kami dapatkan, pasangan Kofifa dan juga Emil ini suaranya sudah mulai memasuki area, karena informasi yang kami dapatkan juga ini bahwa pasangan Kofifa dan juga Emil ini akan dilakukan arak-arakan budaya yang lokasinya tidak jauh atau malah justru bersebelahan begitu ya, berseberangan dengan Tugu Pahlawan Surabaya atau tepatnya ada di titik 0 Jawa Timur di Gedung Gubernur Jawa Timur. Dan saat ini tampak dari area dalam, pemirsa bisa kita gambarkan bahwa arak-arakan ini sudah mulai berjalan mendekati pintu masuk dari paslon yang sudah disiapkan oleh KPU Jawa Timur. Dan Kofifah dan juga Emil ini diiringi arak-arakan ratusan ibu-ibu Nahdlatul Ulama yang membawa alat hadrah atau rebana, kemudian juga diiringi dengan berbagai kebudayaan khas Jawa Timur. Dan informasi yang kami dapatkan ini rencananya nanti Kofifah dan juga Emil akan menaiki kendaraan ogol-ogol gitu ya. Ini menjadi kendaraan khas dari daerah Madura yang diiringi juga otomatis dengan musik-musik khas dari Madura. Tidak hanya itu, arak-arakan Kofifah dan juga Emil yang berada di luar dari Tugu Pahlawan Surabaya ini juga diikuti oleh ratusan simpatisan, pendukung dan juga relawan beserta anggota-anggota partai politik pendukung. Karena kalau kita melihat ya bahwa di Jawa Timur ini akan menjadi kontestasi yang menarik untuk kita perhatikan pemirsa. Di tanggal 22 September lalu di hari Minggu tepatnya KPU Jawa Timur ini sudah menetapkan 3
pasangan calon gubernur Jawa Timur, ada Khofifah yang berpasangan dengan Emil, kemudian ada Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Gus Hans, dan juga ada Lulu Nur Hamidah yang berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Dan yang menarik adalah tiga-tiganya calon di Jawa Timur ini adalah perempuan yang berpasangan dengan laki-laki milenial usianya. Jadi ini menjadi satu peta politik yang menarik kalau kita perhatikan di Jawa Timur. Sementara itu kalau kita melihat di partai pendukungnya, untuk Khofifah dan juga Emil ini diusung oleh Partai Gemuk, ada 15 partai totalnya, ini terdiri dari partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES beserta dengan partai-partai non-parlemen. Sementara kalau pasangan Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans ini diusung partai yang secara sah terdaftar di KPU, ada Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura. Sementara kalau di poster-poster yang tersebar, pasangan Risma maksud kami dan juga Gus Hans ini juga diusung oleh Partai Umat. Sementara untuk pasangan yang ketiga, ada Lulu dan juga Lukman ini diusung partai tunggal yakni PKB. Dan informasi yang kami dapatkan, kalau tadi saya menyampaikan bahwa Khofifah dan juga Emil diarak menggunakan kebudayaan khas Jawa Timur, sementara untuk pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans dan juga pasangan Lulu dan juga Lukman ini rencananya akan berangkat dari Gresik karena ada agenda terlebih dahulu yang dilaksanakan di sana. Barulah nanti akan tiba diperkirakan pukul 14 waktu Indonesia Barat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Kita menantikan bahwa memang ini satu upaya yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur, deklarasi kampanye damai agar selama masa kampanye yang rencananya akan dimulai pada esok hari, di hari pertama kampanye pada tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024 ini akan berjalan dengan damai, tidak ada unsur sara maksud kami, dan tidak ada perpecahan yang terjadi meskipun nantinya akan berbeda pilihan dan demokrasi tetap berjalan khususnya di Jawa Timur. Demikian, kembali ke studio. Ya, Belinda, kita sambil menyaksikan ya, ini adalah iring-iringan dari paslon nomor urut 2 Khofifah dan Emil yang masih terus berjalan menuju ke lokasi deklarasi damai. Nah, Belinda, tentu dari ketiga paslon ini jelang nanti masa kampanye akan juga memunculkan ya unsur-unsur kebudayaan seperti ini, melekat betul identitas masyarakat Jawa Timur di ketiga paslon. Nah, apakah Anda mengetahui mungkin strategi-strategi seperti apa yang nanti akan secara khusus digunakan oleh ketiga paslon ini, mengingat mereka sama-sama asli dari Jawa Timur, kemudian juga sama-sama perempuan. Apa yang kira-kira akan unik dari setiap pasangan calon? Oke, Marcel, kalau ditanya bagaimana strategi masing-masing pasangan calon, memang belum ada informasi secara resmi ya. Namun kalau kita melihat beberapa survei yang sudah dilakukan oleh lembaga survei, memang ada ketimpangan yang menarik untuk kita perhatikan. Untuk pasangan petahana yakni Khofifah dan juga Emil ini memang memiliki basis massa atau kekuatan yang sudah terbangun, mengingat karena ini menjadi pasangan petahana, otomatis bagaimana jejak dari pasangan Khofifah dan juga Emil ini sudah dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, dan memang ada di salah satu lembaga survei ini menunjukkan angka yang cukup tinggi yakni 57,3%, hampir menyentuh angka 58%. Sementara itu kalau untuk pasangan Tri Risma hari ini dan juga Zarul Azhar Asumta ini masih di angka 22,2%, sementara 22,7% maksud kami, sementara untuk pasangan Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim ini di angka 2,2%. Nah, kalau ditanya bagaimana strateginya, saya melihat ini berdasarkan keterangan juga dari beberapa tim paslon yang sempat kami berdialog kemarin, bahwa mereka akan tetap memaksimalkan suara-suara yang memang masih ada di Jawa Timur sekitar 17,8%. Ini masih cukup tinggi angkanya untuk undecided voters. Jadi ini adalah para pemilih yang masih belum menentukan pilihannya, mau memilih pasangan nomor 1 yakni Lulu dan juga Lukman, atau pasangan nomor 2 Khofifah dan juga Emil, atau pasangan nomor 3 Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans. Namun kalau kita melihat memang pasangan Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans ini cukup kuat suaranya di sekitar wilayah budaya Arek ya, karena kita mengingat bahwa Risma ini sempat menjadi wali kota Surabaya selama 2 periode 10 tahun, artinya memang cukup membekas
kalau kita sempat bertanya dengan sejumlah masyarakat, khususnya ada di kota Surabaya, ada juga di beberapa warga di Sidoarjo. Jadi bagaimana saat itu kinerja Risma ini cukup melekat untuk arek-arek, maksudnya untuk wilayah subkultur arek yang berada di Jawa Timur. Sementara itu, kalau kita mengingat bahwa PKB ini basis masanya juga cukup tinggi ya untuk pasangan yakni nomor urut 1 Lulu dan juga Lukman, ini juga menjadi strategi khusus untuk menguatkan kembali partai PKB suaranya yang cukup tinggi di Jawa Timur, yakni mendapatkan posisi pertama ya untuk pilihan legislatif di 2024 awal kemarin. Sehingga ini yang juga akan menjadi strategi khusus yang nantinya akan menguatkan kembali bagaimana suara PKB yang cukup besar di Jawa Timur. Kita juga masih menantikan, kita masih menggali informasi lebih lanjut bagaimana nanti strategi kampanye yang akan dilakukan oleh masing-masing paslon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.